Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, pada hari Jumat yang berbahagia ini, kita senantiasa diberikan kenikmatan iman dan Islam, dan tentu nikmat hidup, nikmat sehat yang Allah tidak memerintahkan kita menghitung, tapi kita patut mensyukurinya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setianya, serta para penerus dakwahnya hingga akhir zaman. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, dalam satu surat di surat Al-Balad ayat 10 sampai 16 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hadainahun najdain, dan kami telah tunjukkan kepadanya dua jalan. Falak tahamal aqabah, tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Fakku raqabah, yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Yatimang dza maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinang dza matrabah, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Di dalam potongan surat Al-Balad tersebut tentu Allah punya pesan yang luar biasa, di mana dalam kehidupan kita diminta memang menempuh jalan yang sukar. Tidak semudah orang-orang lain yang mungkin menempuh jalan yang mudah, menghalalkan segala cara, melakukan apa saja yang dia kehendaki tanpa kemudian memperdulikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini mensiratkan bahwa kita ini sebetulnya memang punya pilihan dalam hidup. Apakah akan menempuh jalan yang mudah atau menempuh jalan yang sulit? Tentu Allah tidak akan menyulitkan hambanya, karena dalam surat ini pun, dalam ayat ini Allah sudah mensiratkan orang yang akan masuk surga itu pasti akan menghadapi banyak rintangan. Allah tidak akan kemudian memberikan keberkahan, barokahnya kalau kemudian orang itu tidak akan mencoba mencari. Maka dari itu, makna fakku raqabah di sini bisa diartikan memerdekakan budak. Dalam hal yang kontekstual, memerdekakan budak bisa kita maknai sesuatu yang sangat luas.
Kalau dulu budak itu sudah sangat kita bisa lihat bahwa dimiliki oleh orang lain, dia tidak merdeka. Tapi saat ini banyak yang bisa kita lakukan untuk memerdekakan budak dalam kondisi yang sekarang. Katakanlah konteks kemiskinan, di mana kita diminta untuk membantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang kekurangan, saudara-saudara kita yang masih fakir dalam ilmu, saudara-saudara kita yang fakir dalam keyakinan. Itu menjadi bagian dari upaya dakwah kita sebagai bagian dari keluarga Universitas Islam Indonesia. Sehingga pada saat kita berniat untuk memberikan sesuatu yang baik kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, maka di sebuah entitas, lembaga pendidikan, ataupun mungkin di masyarakat kita, banyak kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian kita ikuti dan kita kemudian ikut membinanya. Modal yang terpenting diantaranya adalah modal kemampuan dan juga keterampilan. Orang tidak cukup hanya punya kemampuan saja, orang tidak cukup punya keterampilan saja, tapi dia harus punya ilmunya, dan tentu dibekali dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang mungkin menjadi cita-cita juga, cita-cita pendiri dari bangsa ini, termasuk pendiri dari UII, Dr. Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Muhammad Rum, dan juga Kiai Haji Wahid Hasim pada saat mendirikan UII 40 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Tentu menjadi bagian yang luar biasa untuk memberikan sumbangsihnya, karena beliau-beliau dengan keheningan pikiran, dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka mencoba mengikhtiarkan satu ide yang luar biasa untuk mendirikan satu lembaga yang harapannya bisa memberikan dampak kepada masyarakat luas, menjadi lembaga yang rahmatan lil alamin. Maka sebenarnya bekerja di satu lembaga, di satu entitas seperti Universitas Islam Indonesia ini, kami kira menjadi tempat yang luar biasa tepat bagi kita yang tidak sekedar bekerja, tapi kemudian kita mampu mengaktualisasikan diri sebagai insan yang punya kemampuan dan keterampilan, dan juga keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membantu, selalu mendukung, selalu mendorong dengan cara apapun syiar Islam. Kalau hal ini kita tanamkan, disadari oleh segenap insan yang ada di dalam kampus ini juga, dan juga lingkungan sekitar, kami kira upaya untuk membangun loyalitas kelembagaan akan terbangun tanpa perlu kita repot-repot untuk melakukan berbagai macam pelatihan, berbagai macam workshop, berbagai macam peningkatan sumber daya manusia. Tapi kalau kita punya keyakinan bahwa bekerja di UI ini menjadi bagian dari syiar dakwah kita, syiar Islam kita, insya Allah upaya-upaya itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita kaitkan dengan momen bulan Muharram kali ini yang sudah memasuki lebih dari 14 abad setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah sendiri artinya berpindah dari suatu tempat, keadaan atau sifat, atau memutuskan hubungan antara dirinya dengan pihak lain dan memaksa pekerja meninggalkan pekerjaannya dalam arti syar'i. Tentu ini kita bisa maknai juga tidak hanya dalam konteks berpindah lokasi, tapi berpindah niat. Di tahun yang baru ini, di bulan Muharram ini, tentu menjadi momentum yang tepat, karena kita juga memaknai bahwa hijrahnya Rasulullah SAW itu menjadi bagian yang luar biasa. Tidak sekedar kemudian meninggalkan tempat, tapi juga membangun satu peradaban baru, peradaban yang akhirnya saat ini kita bisa menikmati bagaimana iman dan Islam ini bisa sampai ke bumi Indonesia yang tercinta ini. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah yang tadi sudah kami bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 218,
di mana sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentu sesungguhnya apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam menjalankan syariat Islam ini tentu menjadi bagian bagi kita untuk juga menebus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Sehingga di bulan Muharram ini kemarin Rasul juga mensyariatkan bagi kita untuk melakukan puasa di bulan Muharram. Insya Allah jamaah yang ada di sini semua sudah menjalankan syariat-syariat yang oleh Rasulullah SAW tersebut, sudah diberikan syariatnya, sudah diberikan contohnya, sehingga kita bisa menjalaninya. Kalau kita menelisik apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat berhijrah, pekerjaan yang luar biasa, hal yang luar biasa yang dilakukan pada saat tekanan Rasulullah hadapi dari kaum Quraisy, kemudian tentu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu juga Rasulullah SAW dalam ancaman pembunuhan. Kalau tidak dibantu oleh Allah, tentu kita juga tidak akan menerima risalah dari Rasulullah SAW ini. Tapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, maka kaum musyrikin, kaum Quraisy bisa dikelabui, dan akhirnya Rasulullah SAW bisa mengukuhkan kota Madinah sebagai bagian dari peradaban baru. Hal ini tentu menjadi hal yang akan selalu kita ingat dan selalu kita cermati, apa-apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk kemudian kita perbaiki hal-hal yang sudah kita lakukan di hari yang sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, pada penutup khutbah Jumat pada hari ini tentu khatib selalu mengingatkan sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini dan apa yang akan kita lakukan di hari-hari kemudian tentu menjadi bekal bagi kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan, untuk diberikan kemampuan untuk selalu mengingat apa-apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, untuk selalu mengingat hal-hal baik apa saja yang sudah orang tua kita, oleh guru-guru kita berikan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala qaribum mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.